Baiklah, selamat siang kepada Sir Timson yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan buku Kerinduan Segala Zaman bab 41, yaitu Krisis di Galilea. Pertama, sebelum masuk pembahasan, apa sih arti krisis itu? Krisis adalah setiap peristiwa yang sedang terjadi mengarah pada situasi yang tidak stabil dan berbahaya, memengaruhi individu, kelompok, komunitas, atau seluruh masyarakat. Tuhan datang ke dunia bukan sebagai raja, melainkan datang untuk melayani manusia. Nah, di sini dikatakan Yesus itu datang bukan menjadi raja atau penguasa di dunia, melainkan untuk menjadi penyelamat manusia. Yesus lahir ke dunia, banyak orang yang mengharapkan dia sebagai raja yang akan membawa bangsa Yahudi menuju kebebasan. Nah, namun kenyataannya Yesus datang bukan menjadi raja, melainkan menjadi hamba yang akan membawa kabar baik dan kesembuhan kepada orang-orang yang datang yang percaya kepadanya. Di sini, seperti yang tadi, Yesus datang itu bukan menjadi seorang raja, tapi dia datang ke dunia untuk menjadi keselamatan bagi manusia, memberikan eh, kesembuhan, memberikan berkat bagi manusia. Namun tidak banyak orang yang menerima hal tersebut dan banyak kecewa akan harapan yang mereka buat, dan mereka berpaling daripadanya dan menjadi penentang Yesus. Nah, di sini dikatakan yang dulunya orang-orang yang percaya kepada Yesus, karena hal tersebut masyarakat di situ tidak jadi jadi berpaling daripada Yesus dan membenci Yesus. Oleh karena mujizat keturun roti tersebar luas dan yang terdapat dalam Markus 6 ayat 30-44, banyak orang yang datang kepadanya berduyun-duyun dan membawa banyak orang sakit kepada Yesus. Nah, di sini dikatakan orang-orang yang mendengar mujizat keturun roti ini banyak yang datang kepada Yesus untuk meminta berkat penyembuhan kepada orang-orang yang sakit supaya mereka dapat disembuhkan dari penyakit orang itu dan sehat, dengan dan menjalankan aktivitas mereka seperti yang biasa. Namun orang-orang mencari Yesus bukan karena motif yang pantas, tetapi mereka datang hanya keuntungan duniawi semata, bukan untuk kepercayaan dan belajar daripadanya. Nah, di sini saya bisa membagikan sedikit pengalaman hidup saya. Saya adalah orang yang tidak tahu berterima kasih, di mana pada saat saya membutuhkan sesuatu atau membutuhkan berkat dari Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, minta berkat, minta jawaban dari Tuhan. Tapi ketika saya mendapatkan jawaban tersebut, saya justru lupa akan akan berterima kasih kepada Tuhan, akan berkat-berkatnya. Saya lupa dan tidak mengingat satupun. Nah, di sini saya merasa sangat berdosa dikarenakan saya hanya mementingkan kepentingan diri saya sendiri, tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan karena berkatnya. Saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan selalu memberikan berkatnya kepada saya dan memberikan eh, pengampunan kepada saya, dan supaya saya dapat berterima kasih kepada Tuhan di saat senang maupun duka. Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang datang kepadanya agar tidak lapar dan haus lagi. Nah, di sini dikatakan Yesus Yesus selalu selalu memberikan berkat kepada orang-orang yang datang kepadanya, memberikan berkat, tidak akan kekurangan apapun, memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Dan lagi Yesus mengatakan barang siapa yang datang kepadanya tidak akan dibuang. Dan di sini katakan Yesus tidak akan membuang orang-orang yang datang kepadanya, karena Yesus sangat menyayangi dan mengasihi orang-orang yang percaya
akan dia, karena Yesus tidak mau orang-orang yang percaya kepadanya itu hilang dari hadapannya. Namun orang banyak yang tidak percaya kepada Yesus Kristus karena mereka tahu dari mana ia berasal. Sehingga kita tahu kalau Yesus itu lahir di Bethlehem dan orang tuanya Yusuf dan Maria. Yusuf kita tahu adalah seorang tukang kayu dan Maria kita tahu dia sudah dewa, sudah cukup tua. Tapi dalamnya Yohanes 6 ayat 47 mengatakan, aku mengatakan kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Nah, sini dikatakan, setiap orang yang percaya, ia akan mempunyai hidup yang kekal. Orang yang percaya kepada dia tidak akan kekurangan apapun. Dia selalu berkecukupan, dia mempunyai hidup yang kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Jikalau dia percaya kepada Tuhan. Dengan setengah menghina, seorang rabi meminta untuk menunjukkan apa yang telah Yesus perbuat dengan membandingkan mujizat yang terjadi di zaman Musa. Nah, di sini seorang rabi menentang atau meminta kepada Yesus untuk menunjukkan sesuatu mujizat yang apa yang dia buat, karena rabi itu mungkin tidak suka akan dengan kehadiran Tuhan di dunia yang dapat menggeser eh, tahta atau keberadaan mereka. Orang banyak terfokus akan kisah nenek moyang mereka yang mendapatkan mana, tetapi mereka tidak sadar bahwa Tuhan membawa roti yang kekal itu, roti dari surga, yaitu Yesus sendiri yang akan mati dan akan memberikan hidupnya kepada umat manusia. Nah, kita tahu kalau Yesus itu datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa dengan mengorbankan dirinya di kayu salib, yaitu dengan roti sebagai tubuhnya dan anggur sebagai darahnya. Banyak orang yang tidak mengerti dari kiasan yang Yesus buat, seperti makan daging dan minum darah Yesus. Maksud Tuhan adalah makan daging dan minum darah Yesus Kristus, menerima sebagai juru selamat pribadi, percaya bahwa ia mengampuni dosa-dosa kita dan membawa kita sempurna dalam Dia. Nah, di sini dikatakan Yesus Yesus dari ini dijelaskan bahwa makan daging dan minum darah Yesus itu adalah menerima Yesus sebagai juru selamat, percaya bahwa Dia adalah Tuhan satu-satunya yang ada di alam semesta ini. Dia adalah raja dari segala raja yang ada di dunia maupun yang ada di atas sana. Orang Yahudi yang tidak mau mendengar, tetapi Tuhan datang mengatakan, apakah perkataan itu mengacaukan imanmu? Dan bagaimana jika lalu kau melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Roh Allah memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang katakan padamu adalah roh hidup. Nah, di sini jika Rabi tidak percaya akan Yesus, Yesus menjawab dengan demikian. Yesus mengatakan bahwa Dia adalah utusan dari Allah untuk menyelamatkan manusia dan memberikan berkat berkelimpahan kepada manusia sampai selama-lamanya. Dan dari hidup Kristus yang diberikan sebagai hidup untuk Dia adalah perkataan yang juga dalam dia yang terjadi, pengajaran, pengharapan, dan kekuatan bagi orang-orang. Nah, sini Yesus datang ke dunia ini bukan hanya menyelamatkan manusia saja dari dosa,
melainkan memberikan pengharapan, pengajaran, mujizat, serta firman-firman Tuhan yang diajarkan. Bagaimana kita mengaplikasikan dalam hidup? Banyak orang mengaku sebagai murid Tuhan dan ketika mereka memberikan cobaan, orang yang menyerah dan berpaling dari Tuhan. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dari ayat ini dibuktikan bahwa tanpa pencobaan dan Yesus kita tidak akan bertemu Bapa. Dan banyak perkataan Yesus yang sukar dipahami oleh pemikiran manusia yang terbatas, namun dengan bantuan kita dapat memahami jika membaca firman Tuhan, tekun dan mendoakan segala firman yang telah kita baca. Kita di sini kalau kita percayakan Tuhan, kita kita bisa membiasakan diri kita dengan berdoa, membaca Alkitab, renungan setiap pagi. Kita bisa membiasakan diri kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya ini yang bisa saya presentasikan. Sekian dan terima kasih.